Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat santri, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang persiapan kolam aquaponik yang ketiga, yang mana sebelumnya bagaimana cara membuat kolam aquaponik dengan IBC tank, kemudian instalasi aerasi di video kedua, dan sekarang di video ketiga saya akan membahas tentang sumber air. Nah, sahabat santri, penting untuk diperhatikan bagaimana kualitas dari sumber air yang akan kita gunakan untuk budidaya ikan. Karena kalau sumber air yang kita gunakan itu tidak baik, tentu akan berakibat fatal bagi ikan. Nah, bagaimana sumber air yang baik itu? Yang pertama, bahwa dari sisi asam basa, kualitas air yang digunakan harus memenuhi standar. Standar normal untuk budidaya ikan itu adalah minimal dengan tingkat pH 6,5, ya, itu sudah asam, ya. Jadi di bawah 6,5 berarti kondisi air sudah sangat asam, dan itu sangat tidak baik untuk pertumbuhan ikan. Sudah dipastikan ketika sumber air dengan keasaman 6,5, maka ikan akan susah untuk tumbuh baik. Jadi usahakan tingkat keasaman adalah 6,5. Kemudian yang kedua, kandungan daripada zat-zat yang ada di dalam air, mineral-mineral yang terkandung di dalam air. Kita harus pastikan bahwa tidak ada logam-logam berat yang terkandung di dalam air, misalkan zat besi, mangan, ataupun bahkan tembaga, ataupun bahkan kalau sumber airnya itu berasal dari sungai bisa juga ada merkurinya. Dan tentu ini sangat berbahaya, sangat beracun bagi ikan. Nah, sumber air kebanyakan dari budidaya untuk budidaya ikan itu bisa bersumber dari PDAM. Kalaupun kita mau menggunakan PDAM, air PDAM. Yang kedua bisa dari sumur, kemudian yang ketiga biasanya bisa dari sungai. Nah, yang pertama saya akan bahas untuk sumber air dari PDAM. Sumber air dari PDAM dari sisi kandungan zat yang terkandung di dalamnya sudah dipastikan dia akan bebas dari logam berat seperti besi, mangan, dan tembaga ataupun bahkan merkuri. Sudah pasti dipastikan nggak ada, karena PDAM biasanya memiliki standar khusus. Bahkan ketika dia dimasak sudah langsung bisa diminum, atau bahkan sebagian PDAM yang sudah cukup baik airnya langsung bisa diminum. Nah, permasalahan utama dari sumber air PDAM ini biasanya ditambahkan kaporit. Memang kaporit itu ditambahkan di air PDAM adalah digunakan untuk mempertahankan kondisi air PDAM itu tidak tercemar oleh bakteri. Karena kita tahu bahwa fungsi dari kaporit itu adalah antioksidan, yang mana dia akan membunuh bakteri ataupun kuman-kuman yang ada di pipa-pipa PDAM, sehingga dia ketika sampai pada konsumen, air tetap bersih daripada bakteri-bakteri yang sangat merugikan ataupun kuman-kuman yang merugikan ataupun virus-virus yang merugikan, sehingga berbahaya bagi manusia. Namun bagi pembudidaya ikan perlu diperhatikan kalau sistem yang kita pakai itu adalah sistem di mana air yang digunakan untuk budidaya ini kita memanfaatkan bakteri-bakteri yang menguntungkan untuk membuat vlog yang bisa dimakan oleh ikan atau menjadi pakan alami dari ikan, ataupun bakteri-bakteri yang menguntungkan
dan juga mikroorganisme yang menguntungkan atau bahkan alga yang bisa dimakan menjadi pakan alami bagi ikan. Tentu dengan kondisi adanya kaporit, kalau sumber airnya itu berasal dari PDAM, tentu mikroorganisme tersebut akan ikut mati, ya, akan ikut mati, sehingga biasanya biaya pakan akan lumayan tinggi karena di kolam itu tidak ada pakan alami dan hanya menggantungkan dari pakan yang diberi oleh kita. Nah, kemudian jadi itu ya yang perlu diperhatikan. Jadi terus bagaimana caranya untuk menghilangkan kaporit? Ada beberapa cara untuk menghilangkan kaporit. Yang pertama, cara yang paling mudah adalah sebelum ikan ditebar, persiapan kolam ya, itu kita diamkan terlebih dahulu selama 2 hari. Kemudian kita kasih pencahayaan sinar matahari. Dengan adanya sinar matahari maka kaporit akan menguap dan kemudian bisa langsung digunakan air. Kemudian yang kedua, kita bisa menggunakan filter. Jadi sebelum masuk ke kolam kita kasih filter terlebih dahulu sehingga di kolam sudah benar-benar terbebas dari kaporit. Atau bisa juga kita menggunakan anti klorin. Ya, anti klorin juga bisa. Nah, berikutnya biasanya kalau untuk air PDAM masalah asam dan basa tidak jadi masalah ya, tidak jadi masalah. Nah, sekarang sumber air berikutnya dari sumur. Nah, kita perhatikan dulu, kalau kandungan air yang ada di sumur itu mengandung logam-logam yang berat ataupun seperti besi, biasanya warnanya agak kuning-kuning itu ya. Nah, itu berarti mengandung logam berat, maka kita harus filter terlebih dahulu sebelum masuk kolam karena itu sangat berbahaya bagi ikan. Terus biasanya juga memiliki tingkat keasaman yang kadang-kadang tinggi ya. Nah, bagaimana cara mengurangi tingkat keasaman atau menetralkan pH? Maka kita bisa menggunakan kapur dolomit ya, kapur dolomit kita tebarkan di kolam. Maka setelah 1 hari, biasanya 1-2 hari kemudian pH air akan kembali normal. Seperti itu. Sama halnya seperti juga kalau kita menggunakan sumber air dari sungai, biasanya pH bahkan justru cenderung terlalu asam ya, di bawah 6,5. Beberapa sumber air misalkan di daerah Jakarta itu yang sudah sangat tercemar, itu pH-nya bisa mencapai di bawah 6,5, yaitu 3-4. Maka itu sangat susah sekali ya, ikan akan kurang baik pertumbuhannya. Nah, ini dari sisi persiapan air ya, persiapan air. Kita bisa menggunakan PDAM, kita bisa menggunakan air sumur ataupun air sungai. Namun tetap diperhatikan, yang pertama adalah kandungan pH ya, kandungan pH-nya tingkat pH. Pastikan bahwa pH-nya 6,5 sampai dengan 8,5 gitu ya. Kemudian zat-zat yang terkandung, mineral-mineral yang terkandung di dalam air itu jangan sampai mengandung logam berat. Itu ya, itu yang paling penting. Kalau sudah seperti itu, maka air sudah bisa dipastikan sangat baik untuk ikan. Nah, berikutnya bagaimana cara mentreatment air kolam ya, persiapan ikan ini, bagaimana agar dia bisa tumbuh baik. Nantikan di video berikutnya.